Justru ketika jenengan sudah meniadakan dengan keadaan Anda itulah, maka berlakunya hukum keallahannya di dalam dirimu. Lah pun, yaitu pun syahadati antara yang melihat, yang bersaksi dan yang disaksikan satu paket. Artinya hanya Allah itu sendiri. Ya. Apa sih makna daripada syahadat? Syahada yusyahidu artinya adalah melihat. Ya, melihat. Di dalam diri kita ada dua sifat. Satu sifat basariyah, dua sifat basiroh. Dua-duanya punya mata. Basariyah itu ada kaitannya dengan kemanusiaan kita. Sifat kamanungsaan, manusiawiyah. Nah, di dalamnya ada nafsu, nafsiyah dan amaroh. Ini selalu bersyahadah, selalu bersaksi, selalu beriman, selalu melihat makhluknya. Makhluk. Apapun yang terjadi, dia akan melihat makhluknya, tidak bisa melihat Allahnya. Karena memang tempatnya beda-beda. Allah kasih ainul basyariyah terhadap jasmani kita untuk melihat makhluk. Memang makhluk bersaksi terhadap makhluk, sehingga tatkala ainul basyariyah kita normal, jadi bisa melihat dan membedakan mana jalan, mana jurang, tahu. Mana sound system, mana cagak, tahu. Jadi berjalan Anda mesti benar. Karena tidak buta. Karena mata dohir kita itu, ainul basyariyah itu normal. Normal. Yes. Yang kedua adalah ainul basiroh. Jadi sifat basiroh itu punya mata juga. Orang Jawa mengatakan meripating ati. Ini Mas Tani meripating ati. Ainul basiroh. Ini Allah kasih mata ini untuk bersaksi, beriman pada Allah, untuk melihat hanya pada Allah. Makanya syahada itu artinya adalah melihat, bersaksi. Tinggal pertanyaan jenengan iki bersaksi sama siapa? Kita diajarkan di dalam syariat tentang tauhid la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lah ngaten nggih. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi, saya beriman, saya melihat sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Kita masih melihat secara makhluknya. Kita masih melihat bersaksi secara nama. Belum bisa tembus terhadap Allah yang sebenarnya itu. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan. Itulah yang dimaksud secara syar'i Ibnu Abdillah zaman kenabian dulu.
Para sahabat bersaksinya langsung terhadap beliaunya. Mata dohir, ainul basyariyah, syahadat Muhammad. Dan jenengan sekarang, sebab dikatakan bersaksi yang benar adalah yang menyaksikan harus tahu siapa yang disaksikan. Sekarang naik satu level, la ilaha illallah. Kalau boleh saya artikan asyhadu an la ilaha illallah. Kan nggak pernah itu digagas, cuman la ilaha illallah lah. Nah, asyadunya nggak dipakai lagi itu dah. Huwa itu masih mengandung arti dia. Dia masih belum ketemu. Sungguh aku mencintai dia. Dia siapa? Desi Ratna. Tapi aku gak tahu ketemu. Terus ya apa meniku? Cinta sing bener apa ora? Inilah para pelaku yang menanggung rasa rindu untuk bertemu tapi tidak ketemu. Rindu itu saking rindu nih Pak. Tiap saat dan waktu hatiku menyebut Allah, Allah. Jikalau aku mandi tetap ngucap Allah, Allah, Allah dalam hati. Dia mau makan. Ingat dong, apapun ingat. Belum ketemu saya pada Mbak Desi, karena Mbak Desi masih tugas. Tugas dari DPR RI. Jadi nggak sempat nemui aku. Terus Pak, hatiku menanggung rasa rindu kasmaran yang luar biasa. Sampak-sampak teman-teman Toriko itu ada yang ngalami gini Pak. Ya. Melihat alam semuanya itu berzikir. Menyebut nama Allah. Sehingga mau minum, nggak jadi minum karena wedang jahenya ngucap Allah, nggak jadi. Mau makan nasinya menyebut Allah, Allah, aduh gak jadi kenyang lagi lah. Sampai jasad ini kurus banget. Menanggung rasa kasmaran, ingin bertemu gak ketemu-ketemu. Muhammadnya pun masih tersimpan. Persaksian Muhammad Rasulullah belum terurai. Andai kata terurai ketika saat jenengan iki berzikir solo di dalam makom mukasyafah bertemu beliaunya. Bukan itu bos, persaksian Muhammad Rasulullah bukan itu. Teruskan satu langkah lagi. La ilaha illa anta. Anta berarti di depan pun. Di depan, tapi masih punya jarak dekat. Artinya bukan Allah yang dimaksud nama, bukan hidup yang dimaksud sifat, bukan. Kalimat hablil warid lebih dekat daripada urat nadi adalah sesuatu yang tidak bisa kau sebut. Makanya bahasanya anta. Anta berarti kamu, kamu berarti sudah di depan. Gak iso ngomong, gak iso nyeluk jenenge. Jenengan sebagai anak ketemu orang tuanya,
Orang tuanya namanya Pak Abdullah. Wis ketemu. Gak mungkin jenengan Pak Abdullah gak bisa nyebut nama kau. Kau gak bisa nyebut nama. Bisanya mung diam. Diam. Terpaksa mungkin nyeluk Pak gitu. Atau terhadap gurumu. Gak mungkin jenengan nyebut namanya. Tapi ada dua, Pak. Walaupun dekat tapi masih ada dua. Di mana ada anta juga ada ana. Berarti ana di dalam diri kita masih ada. Kalau ana di dalam diri kita masih ada, maka pasti ada anta. Anta sebagai kholik. Ini sudah masuk di ranah anta budallaha ka'annaka taroh. Seakan-akan bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, seakan-akan selalu dilihat Allah. Diteruskanlah su'aul basyirah terus menerus sampai kapan ini? Wallahu a'lam, urusan Allah. Sampailah pada ainul basyirah. Itulah Pak yang disebut syahadat tunggal. Tadi sudah syahadata ini secara hakikat Muhammad berarti sudah bertemu, sudah ana berarti aku makhluk ini adalah Muhammad. Muhammad hakikatnya makhluk. Lah makhluk hakikatnya patung bisanya obah sebab diobahkan. Ada yang mengobahkan. Sing ngobahke ya widek banget karena anta. Akhirnya Anda bisa sampai ke sini itu karena diperintah Rasulullah, utusan Allah, karena diutus Allah ke sini. Kalau tidak diutus Allah ke sini, ya nggak akan bisa sampai ke sini. Wes ketemu, akhirnya jadilah syahadat tunggal, fana'ul dzikri antara Muhammad dengan Allah karena nama lepas. La ibsarun wa mubsarun wa basarun, yang melihat dan yang dilihat, mata untuk melihat itu sudah lenyap semuanya. Itulah yang disebut al-arifun, wong sing makrifat ya kuwi. Karena syahadate sudah tidak dua, sudah ahad, sudah tunggal. Akhirnya yang bisa melihat Allah itu Allah sendiri. Ngaten lho Bos. Wis entek pisan. Syahadat tunggal yaitu sebab kita hakikatnya kan nggak ada toh Pak makhluk ini. Adanya sebab diadakan yang ada. Yang ada cuman Allah. Bagaimana mungkin hakikat kita makhluk nggak ada bisa melihat yang ada? Ya nggak bisa lah. Mestinya yang melihat yang ada, ya yang ada itu sendiri. Wong kita nggak ada disuruh bisa melihat yang ada, bagaimana sih? Justru ketika jenengan sudah meniadakan dengan keadaan Anda itulah maka berlakunya hukum keallahannya di dalam dirimu. Lah pun, yaitu pun syahadati antara yang melihat, yang bersaksi dan yang disaksikan satu paket. Artinya hanya Allah itu sendiri. Ya, itulah lebih mudah dengan memahami syahadat versi di dalam Al-Quran, di dalam tauhid seperti itu. Nggih. Ada lagi, monggo.